Bab 1106, datang pada Anda dengan niat buruk. Penerjemah, editor terjemahan Endless Fantasy, terjemahan Endless Fantasy. Nona Tianwu, ekspresi Lurui dan tiga lelaki tua lainnya segera berubah muram ketika mereka melihat Feng Tianwu terluka. Bagaimanapun, dia adalah wanita Penatua Duan. Bagaimana mereka menjelaskan kepada Penatua Duan sekarang bahwa dia terluka di depan mereka? Sementara itu, Xiong Kuan yang semula berdiri di sebelah Feng Tianwu juga berubah menjadi muram saat melihat dia terluka. Dia memelototi pria parubaya berpakaian hijau saat dia menggeram dengan dingin, "Kamu mencari kematian." Pada saat ini, karena amarahnya, energi asal di tubuhnya melonjak dan berubah menjadi api berbentuk pedang berwarna putih susu yang tampaknya menyelimuti seluruh tubuhnya saat memancarkan aura tirani. Suara mendesing. Energi langit dan bumi berputar di atas udara dan berkumpul untuk membentuk fenomena langit dan bumi. 1120 siluet naga bertanduk kuno. Konsep pedang tingkat lanjut tingkat ke-9 setara dengan kekuatan 1000 naga bertanduk kuno. Ketika energi asal dari seniman bela diri tahap interpretasi Void tingkat ke-9 sepenuhnya dilepaskan, itu setara dengan kekuatan 120 naga bertanduk kuno. Hanya inilah kekuatan yang bisa dilepaskan Xiong Kuan sekarang. Kamu mencari kematian. Awalnya, ketika Cheng He dan yang lainnya melihat bagaimana Xiong Kuan menggeram dingin pada pria parubaya berpakaian hijau, ekspresi mereka sedikit menjadi gelap dalam sekejap. Wanita berpakaian merah dan pria parubaya ini tidak asing bagi mereka. Menurut pendapat mereka, fakta bahwa pria parubaya ini berani meneriaki orang yang melukai wanita berpakaian merah itu berarti dia juga cukup kuat. Mereka tidak berpikir mungkin baginya untuk menjadi lebih lemah dari wanita berpakaian merah. Namun, saat mereka melihat fenomena langit dan bumi yang muncul di atas pria parubaya itu, mereka tidak bisa tidak saling menatap dengan bingung dengan ekspresi aneh di wajah mereka. Orang yang awalnya mereka pikir adalah pembangkit tenaga listrik ternyata adalah orang yang hampir tidak bisa menggores ambang batas ke puncak Void. Semut apa? Pria parubaya berpakaian hijau yang baru saja melukai Feng Tianwu tidak lain adalah Leng Qi. Tubuhnya menghilang sepenuhnya di depan Xiong Kuan segera setelah dia mengucapkan kata-kata itu. Bang! Rasa dingin menjalar di kulit Xiong Kuan. Dia menyadari bahwa dia mungkin menghadapi ajalnya ketika ledakan keras bergema tidak jauh di depannya. Gelombang udara bergulir menyebar dan menciptakan badai-badai sekali lagi. Xiong Kuan merasa seolah-olah dia terjebak dalam badai. Bahkan sebelum dia sempat bereaksi, dia sudah dikirim terbang oleh gelombang udara yang kuat. Dia mengatupkan giginya dan akhirnya berhenti 100 meter jauhnya. Hal pertama yang dia lihat adalah siluet tua dan tua yang muncul di depannya untuk memblokir Leng Qi. Leng Qi hanya belasan meter dari tempat dia berada sebelumnya. Pada saat ini, rasa dingin melonjak dari telapak kaki Xiong Kuan ke otaknya. Itu membuatnya menggigil tak terkendali. Keringat dingin sudah keluar di dahinya. Dia tahu dia akan mati jika bukan karena lelaki tua itu yang menghalangi Leng Qi tepat waktu. Dengan kekuatan saya saat ini, kapan saya akan membantu Tuan Muda? Kepahitan memenuhi hati Xiong Kuan. Di depan orang-orang yang datang untuk mencari masalah dengan Tuan Mudanya, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Mantan pemimpin klan. Ketika Leng Qi mencoba menyerang Xiong Kuan lebih awal, ketakutan muncul pada pemimpin klan dari klan Lu, Lurui, dan tiga tetua penjaga klan Lu. Mereka segera terbang keluar untuk menyelamatkannya. Namun, kecepatan mereka bukan tandingan Leng Qi. Selain itu, Leng Qi diposisikan lebih dekat ke Xiong Kuan. Mereka hanya bisa menonton tanpa daya. Dia adalah orang-orang Penatua Duan. Jika dia mati, bagaimana kita harus menjelaskannya kepada Penatua Duan? Mereka semua memiliki pemikiran ini di benak mereka tepat ketika situasinya tiba-tiba berubah. Orang terkuat di klan Lu, Lu Qiyu yang juga mantan pemimpin klan Lu, masuk dan melindungi Xiong Kuan dari Leng Qi. Setelah Lu Qiyu memblokir Leng Qi tidak bisa melakukan apapun padanya. Dia dengan cepat terbang kembali dan mundur di belakang Cheng He. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Sementara itu, pemimpin klan Lu dan tiga tetua penjaga klan Lu juga datang untuk berdiri di samping Lu Qiyu. Mantan pemimpin klan. Mereka berempat membungkuk hormat pada Lu Qiyu. Lu Qiyu mengangguk pada mereka berempat sebelum menatap Cheng He dan yang lainnya. Tatapannya menyapu melewati Cheng He dan yang lainnya satu persatu. Pemimpin klan O, ketua persekutuan Mo, aku ingin tahu apa tujuan kalian semua datang meskipun sejauh ini.
Tatapan Lu Qiyu akhirnya mendarat pada pria parubaya dan pria tua berbaju emas di sisi Cheng He. Nada suaranya tenang ketika dia berbicara. Saat mereka mendengar kata-kata Lu Qiyu, kengerian muncul pada Lu Rui dan 3 tetua penjaga klan Lu yang hebat. Pemimpin klan O, Guild Master Mo, di tanah pegunungan utara dan seluruh tanah luar selatan, hanya ada 2 orang yang akan disambut oleh mantan pemimpin klan mereka sedemikian rupa. Oleh pemimpin klan dari klan O di Gunung Utara dan Mo Jie, ketua persekutuan dari persekutuan utama Persatuan Pengrajin Senjata di tanah luar selatan. Mata mereka mengikuti tatapan Lu Qiyu sebelum mendarat pada 2 sosok yang sangat familiar. Oh bohong, Mo Ji. Kengerian sekali lagi muncul di Lu Rui dan 3 lainnya ketika mereka melihat pria parubaya dengan aura menusuk dan pria tua mengenakan jubah terlarang. Lu Qiyu, aku akan terus terang denganmu. Jika kamu menyerahkan Duan Lingtian ke Cheng He sekarang, aku akan tetap menjadi teman Lu Clan, Mo Jie mengumumkan dengan kecepatan yang tidak terlalu lambat atau terlalu lambat cepat. Matanya berbinar ketika dia melihat Lu Qiyu. Teman, saat kata ini keluar dari mulut Mo Jie, 5 orang dari Lu Clan seketika tercengang. Setelah beberapa detik, Lu Qiyu adalah orang pertama yang sadar kembali. Dia menatap Mo Jie dan mendengus. Klan Lu sedikit tidak layak berteman dengan orang sepertimu yang memiliki posisi sosial tinggi. Lu Rui dan 3 lainnya juga sadar kembali. Masing-masing dari mereka juga memiliki ekspresi marah di wajah mereka. Mo Jie ini sudah menginjak kepala Lu Clan, dan dia masih memiliki keberanian untuk mengatakan bahwa dia akan tetap menjadi teman Lu Clan. Kalau begitu, mulai hari ini dan seterusnya, klan Lu dan aku tidak lagi memiliki hubungan apapun. Suara Mo Jie menjadi dingin saat dia mendengar kata-kata Lu Qiyu. Jubah lelaki tua berbaju biru di belakangnya berkibar meskipun tidak ada angin. Sepasang matanya yang dingin dan berkilau menatap Lu Qiyu seolah-olah dia akan menyerang Lu Qiyu pada waktu tertentu. Pemimpin klan O, alasan kamu di sini juga untuk membantu Cheng He mengambil penatua Duan dari klan Lu? Tanya Lu Kui sambil menatap Oulai dengan mata berbinar. Oulai mengangguk samar setelah dia melirik Lu Qiyu. Wajah Lu Rui menjadi gelap. Dia langsung menegur Oulai, beraninya kau. Beraninya kamu. Setelah mendengar kata-kata Lu Rui, Oulai tidak hanya bingung, bahkan Cheng He, Mo Jie, dan 2 orang di belakang mereka merasa bingung. Pemimpin klan Lu, mantan pemimpin klan Lu. Segera setelah itu, Oulai kembali sadar. Dia memandang Lu Rui dan Lu Qiyu dengan acuh tak acuh. Klan Lu Anda dan klan O kami adalah 2 klan besar dengan 10.000 tahun sejarah di tanah pegunungan utara. Dalam 10.000 tahun ini, kami bersahabat meskipun beberapa permusuhan masih ada. Alasan saya datang ke klan Lu hari ini adalah untuk membantu penatua Cheng He mengambil orang itu. Baik klan O dan aku tidak berniat menyinggungmu sama sekali, Oulai menjelaskan dengan tenang. Tidak ada niat untuk menyinggung pantatku. Lu Rui mendengus. Oulai, saat kamu memutuskan untuk membantu Cheng He mengambil Elder Duan, kamu telah membuat keputusan untuk melawan Lu Clan kami. Mulai sekarang dan seterusnya, O Clan dan Lu Clan akan menjadi musuh bebuyutan. Klan O dan klan Lu akan menjadi musuh bebuyutan. Suara Lu Rui menyebar dan bergema di udara. Banyak orang di perkebunan Lu Clan mendengar kata-kata Lu Rui. Itu suara pemimpin klan Lu. Pemimpin klan Lu baru saja mengatakan mulai hari ini dan seterusnya, klan Lu dan klan O adalah musuh bebuyutan. Jangan bilang orang-orang sombong yang meminta penatua Duan untuk menunjukkan pantatnya berasal dari klan O. Mungkin, orang-orang di perkebunan Lu Clan segera mengubur kepala mereka bersama dalam sebuah diskusi. Banyak tetua dan murid klan Lu bangkit di udara, tetapi mereka hanya berani menonton dari jauh. Mereka tidak berani mendekat sama sekali. Siapa yang tahu jika perkelahian akan pecah? Jika perkelahian pecah, itu akan menjadi pertempuran di antara Raja Bela Diri. Gelombang udara dari energi yang berbenturan akan cukup untuk membuat mereka terbang dan bahkan melukai mereka. Lu Rui, kurasa keputusan menjadikan klan O sebagai musuh bebuyutan klan Lu tidak bisa diputuskan olehmu, kan? Oulai bertanya dengan santai begitu dia mendengar kata-kata Lu Rui. Pada saat yang sama, pandangannya beralih ke Lu Qiyu yang berdiri jauh. Sejauh yang saya tahu, Anda tidak cukup memenuhi syarat untuk membuat keputusan seperti itu untuk klan Lu di depan mantan pemimpin klan. Ketika Oulai berbicara, wajahnya tetap acuh tak acuh. Itu tidak senang atau marah. Namun, ejekan bisa terdengar dalam kata-katanya. Dia mengejek Lu Rui, pemimpin klan ini,
menyiratkan bahwa dia tidak layak atas gelarnya. Haha, pemimpin klan Lu, apakah menurutmu semua orang bisa mengendalikan seluruh klan sepertimu? Cheng He tertawa terbahak-bahak sebelum dia melirik Lu Rui dengan mengejek. Meskipun beberapa orang adalah pemimpin klan juga, mereka tidak memiliki otoritas sama sekali. Orang seperti itu menurutku hanyalah boneka. Guildmaster Cheng, kamu selalu berbicara belak-belakan. Tidak peduli apa, beberapa orang masih menjadi pemimpin klan, seseorang dengan posisi tinggi dan perkasa. Tidakkah menurutmu tidak benar mengejeknya di depan begitu banyak orang? Orang-orang, Mo Jie juga ikut tertawa. Senyum mengejek di wajahnya bertentangan dengan kata-katanya. Dia tampak menggosokkan garam lebih dalam ke lukanya. Wajah Lu Rui berubah menjadi hijau sebelum memucat. Matanya bersinar dingin. Siapa bilang Lu Rui tidak memenuhi syarat untuk membuat keputusan untuk klan Lu? Lu Qiu memperjelas pendiriannya sambil mendengus. Sejak aku mewariskan gelar pemimpin klan kepada Lu Rui, dia sudah menjadi pemimpin klan. Dia adalah orang dengan posisi tertinggi di klan Lu kita. Kata-katanya mewakili seluruh kehendak klan Lu. Lu Qiu mengumumkan dengan pasti, memperkuat status Lu Rui sebagai pemimpin klan dari klan Lu. Warna segera kembali ke wajah Lu Rui. Sedikit rasa terima kasih kepada Lu Qiu bisa dilihat di matanya karena datang untuk menyelamatkannya. Lagi pula, sejak itu, selain melindungi klan Lu dan kepentingan klan Lu, aku, Lu Qiu, tidak mencampuri urusan klan Lu. Lu Qiu memperjelas pendiriannya sehingga orang lain tidak bisa lagi mengolok-olok Lu Rui. Bahkan jika Anda meminta kami untuk ikut campur dalam urusan internal klan Lu, kami tidak akan mau, oke. Alasan kami datang ke sini bukan untuk menjadi musuh klan Lu. Kami hanya ingin membawa Duan Lingtian pergi. Cheng He maju selangkah dan menatap mata Lu Rui. Karena pemimpin klan Lu memiliki wewenang penuh untuk berbicara atas nama klan Lu, tolong beri kami jawaban. Saat kata-kata Cheng He keluar dari mulutnya, Olai dan Mo Jie juga melangkah maju. Mereka berdiri bersama, menekan Lu Rui. Bab 1107, Kekuatan Persatuan. Penerjemah, Editor Terjemahan Endless Fantasy, Terjemahan Endless Fantasy. Cheng He adalah pemimpin persekutuan dari persekutuan utama persekutuan alkemis di Tanah Luar Selatan dan seorang alkemis kelas 1. Secara alami, dia tidak akan menjadi ancaman besar bagi klan Lu jika dia hanya seorang alkemis kelas 1. Namun, orang yang menjadi ancaman terbesar tidak lain adalah Leng Qi, pria parubaya berpakaian hijau yang mengikutinya. Kekuatan Leng Qi tidak kalah dengan orang terkuat di Lu klan, Lu Qiu. 3 bulan lalu, Cheng He membawa Leng Qi ke klan Lu. Saat itu, target mereka adalah Duan Lingtian. Namun, mereka gagal mendapatkan apa yang mereka inginkan dan hanya bisa pergi dengan sedih karena campur tangan Lu Qiu dan 3 tetua penjaga klan Lu yang hebat. Setelah 3 bulan, mereka kembali dengan 2 pembantu di belakangnya. Salah satu pembantunya adalah ketua persekutuan dari persekutuan utama persekutuan pengrajin senjata di Tanah Luar Selatan, Mo Jie. Mo Jie adalah pengrajin senjata kelas 1. Karena dia fokus pada Weapons Refinement Dao, pertumbuhannya terbatas di Martial Dao. Mirip dengan Cheng He, dia adalah seniman bela diri tingkat pertama tingkat raja biasa. Cheng He meminta bantuannya bukan karena kekuatannya tetapi karena orang yang selalu mengikutinya untuk menjaganya. Itu tidak lain adalah lelaki tua berpakaian biru yang selalu mengikuti Mo Jie. Dalam hal kekuatan, lelaki tua berbaju biru itu sama sekali tidak kalah dengan Leng Qi dan Lu Qiu. Kekuatannya juga cukup menakutkan. Pembantu lainnya adalah Olai, pemimpin klan saat ini dari klan O Tanah Pegunungan Utara. Olai adalah seorang jenius martial Dao yang hanya muncul setiap 1000 tahun di klan O. Ketika dia berusia 40-an, basis kultivasinya berhasil menembus ke tahap Martial Monarch, dan dengan demikian, dia menjadi pembangkit tenaga listrik Martial Monarch. Kekuatannya saat ini setara dengan Leng Qi dan Lu Qiu juga. 3 pembangkit tenaga listrik dengan kekuatan yang setara dengan Lu Qiu adalah dukungan terbesar Cheng He. Dia percaya klan Lu tidak akan berani menghadapi mereka secara langsung jika mereka pintar. Selain itu, juga akan mudah baginya untuk membawa Duan Lingtian dengan paksa. Pemimpin klan Lu, kamu harus membuat keputusan dengan bijak. Jangan biarkan klan Lu menderita kerusakan yang tidak perlu hanya karena ledakan keberanian sesaat, kata Cheng He penuh kemenangan sambil menatap Lu Rui. Lu Rui mendengus sebelum dia mengejek, sekarang apa? Jangan bilang kamu berencana untuk memusnahkan Lu klan kita, Guildmaster Cheng.
Saya tahu saya tidak memiliki kemampuan untuk melenyapkan klan Lu. Namun, jika klan Lu kehilangan beberapa raja bela diri, saya yakin beberapa kekuatan di tanah dalam tidak akan membalas dendam klan Lu. Cheng dia menjawab dengan acuh tak acuh. Saat dia mencapai akhir kalimatnya, senyum jahat muncul di sudut mulutnya. Anda, wajah Lu Rui menjadi gelap seketika. Dia sangat marah sehingga dia merasa seolah-olah darahnya mendidih. Namun, dia tahu apa yang dikatakan Cheng He adalah kebenaran. Apakah itu Cheng He, Mo Jie atau Oulai, tidak satupun dari mereka memiliki keberanian untuk memusnahkan Lu Clan. Ini karena klan Lu dilindungi oleh beberapa kekuatan kelas 1 di tanah dalam. Secara alami, pasukan kelas 1 itu hanya akan bergerak jika seluruh Lu Clan dimusnahkan. Mereka akan tetap bergeming bahkan jika semua martial monarch di Lu Clan mati. Lu Rui menarik napas dalam-dalam dan menatap Leng Qi dengan ketakutan di matanya sebelum dia mengalihkan pandangannya ke Oulai dan lelaki tua berbaju biru di belakang Mo Jie. Ketiga martial monarch ini memiliki kekuatan yang tidak kalah dengan Lu Qiyu, orang terkuat di Lu Clan mereka. Jika klan Lu bertarung habis-habisan dengan mereka, mereka pasti akan menderita kerugian besar. Tiga tetua penjaga bahkan mungkin tidak akan bertahan. Lu Rui terjebak dalam dilema. Di satu sisi, dia memiliki beberapa tulang punggung utama yang menopang klan Lu. Saat ini dihadapkan dengan risiko berantakan. Di sisi lain, dia memiliki pilar masa depan klan Lu yang juga merupakan orang yang ingin diambil oleh Cheng He. Jika dia ingin menyelamatkan beberapa tulang punggung ini, dia harus menyerahkan pilar masa depan Lu Clan. Klan Lu akan kehilangan kesempatan langka. Kesempatan ini sudah cukup untuk membuat klan Lu melambung ke atas dan berdiri di puncak di benua awan. Bagaimanapun, latar belakang pilar itu sangat menakutkan. Dia adalah orang yang telah berdiri di puncak di benua awan di kehidupan sebelumnya. Saat ini, dia dalam bentuk reinkarnasi terakhirnya sehingga dia pasti akan mencapai lebih dari yang dia lakukan di kehidupan sebelumnya. Tentu, ini hanya benar asalkan dia tidak bertemu dengan kecelakaan di sepanjang jalan. Jika dia mati sekarang, tidak ada gunanya membahas masa depan. Jika kita menyerahkan Penatua Duan, klan Lu kita tidak akan menderita kerugian apapun. Namun, Penatua Duan akan dibawa pergi oleh mereka. Jika kita tidak menyerahkan Penatua Duan, klan Lu kita akan menderita kerugian besar. Akhirnya, Penatua Duan masih akan diambil oleh mereka. Kedua skenario memiliki hasil yang sama, tetapi pada intinya, itu berbeda. Dalam skenario sebelumnya, kitalah yang menyerah pada Penatua Duan. Bahkan dia tidak membenci kita, hubungan kita pasti akan memburuk. Adapun skenario terakhir, kita akan memberikan segalanya untuk melindungi Penatua Duan. Bahkan jika kita tidak dapat melindunginya dan dia dibawa pergi, dia masih akan merasa bersyukur. Lu Rui tenggelam dalam pikirannya saat ini. Dia merasa sangat bertentangan. Pada akhirnya, dia tidak bisa tidak berbalik untuk melihat Lu Qiyu, ingin mendapatkan pendapatnya. Pemimpin klan, mulai sekarang dan seterusnya, setiap masalah mengenai klan Lu terserah Anda untuk memutuskan. Tidak peduli apa keputusan Anda, saya akan selalu mendukung Anda, kata Lu Qiyu bahkan sebelum Lu Rui sempat membuka mulutnya. Pemimpin klan, kami semua akan mendukung keputusanmu. Lu Yuan, Lu Gui, dan Lu Zi juga mengangguk. Mereka memiliki pola pikir yang sama dengan Lu Qiyu. Untuk sesaat, Lu Rui bisa merasakan beban gunung di pundaknya, dan dia hampir tidak bisa bernapas. Jika saya memilih yang pertama dan menyerah pada Penatua Duan, jika Penatua Duan berhasil lolos dari malapetaka ini dan naik ke puncak lagi, dia tidak akan mengganggu kita lagi bahkan jika dia tidak menyelesaikan masalah dengan kita. Satu pilihan sudah cukup untuk memutuskan persahabatan antara Lu Clan dan Elder Duan. Jika saya memilih yang terakhir, tiga tetua penjaga kemungkinan besar akan menemui ajal mereka. Bahkan mantan pemimpin klan juga akan berada dalam bahaya, Penatua Duan masih akan dibawa pergi. Namun, jika Penatua Duan berhasil bertahan, masa depan klan Lu kita pasti akan cerah. Pilihan lain akan menyebabkan klan Lu menderita kerusakan besar, dan tidak ada yang bisa memprediksi masa depan tentang Penatua Duan. Namun, jika Penatua Duan entah bagaimana selamat, klan Lu pasti akan dapat menunggangi kesuksesannya. Lu Rui berada dalam dilema. Dia tidak bisa mengambil keputusan sama sekali. Pemimpin klan Lu, saya harap Anda dapat memberi kami jawaban setelah rentang 10 napas. Setelah rentang 10 napas, kami akan mulai bermain kasar jika Anda masih tidak memberi kami jawaban. Cheng He menyeringai sambil menatap Lu Rui.
Pada saat itu, tolong jangan salahkan kami bertiga karena tidak mempertimbangkan persahabatan kami. Tidak perlu menunggu 10 napas. Pada saat ini, Lu Rui mengatupkan giginya dan membuat keputusan. Tidak mungkin bagi klan Lu untuk menyerahkan Penatua Duan kepadamu. Sejak Penatua Duan menjadi penasihat sementara pertama Lu Klan, dia sudah menjadi bagian dari klan Lu kami. Klan Lu kami memiliki warisan 10.000 tahun. Tidak mungkin bagi klan Lu, kita untuk mengkhianati teman demi keuntungan pribadi kita sendiri. Hari ini, kita akan memberikan segalanya untuk melindungi Penatua Duan bahkan jika itu berarti kita harus menghadapi kematian. Kata-kata Lu Rui sangat keras dan renyah saat menyebar di udara. Saat tiga tetua penjaga Lu Klan yang hebat mendengar ini, mata mereka berbinar saat mereka menghadapi Cheng He dan 4 lainnya dengan sikap yang tenang dan berani. Meskipun mereka tahu kekuatan 3 orang di sisi lain jauh lebih kuat daripada mereka dan bisa membunuh mereka hanya dalam hitungan detik, mereka tidak merasakan sedikit pun rasa takut. Ini semua demi Lu Klan. Demi Lu Klan, mereka tidak menyesal bahkan jika mereka mati dalam pertempuran. Mereka adalah perwujudan dari kata, Guardian, dalam gelar mereka Guardian Elders. Mereka sama sekali tidak mempermalukan gelar mereka. Bertarung. Kata-kata Lu Rui juga masuk ke telinga Lu Qiyu. Dia awalnya gugup, tetapi dia memiliki senyum di wajahnya sekarang. Kegugupan di kedalaman matanya menghilang tanpa jejak. Suara mendesing. Pada saat yang sama, Lu Qiyu muncul di depan 3 tetua penjaga klan Lu dan dengan dingin menatap Cheng He dan yang lainnya. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Segera setelah itu, banyak sosok terbang dari segala arah. Mereka adalah tetua Lu Klan yang menonton dari jauh. Indera pendengaran mereka lebih besar dari murid-murid Lu Klan biasa. Mereka telah mendengar percakapan antara Lu Rui dan Cheng He. Mereka semua terpengaruh oleh kata-kata Lu Rui juga, dan darah mereka mendidih dengan kemarahan yang benar. Mari kita bertarung sampai mati. Lindungi Penatua Duan dengan hidup kita. Kamu harus menyeberangi mayatku jika kamu ingin membunuh Penatua Duan. Sekelompok tetua Lu Klan mengepung Cheng He dan 4 lainnya. Mereka berteriak sekuat tenaga dengan cara yang mengesankan dan megah. Apa? 5 pria itu datang untuk Penatua Duan. Segera setelah itu, murid-murid Lu Klan yang menonton dari jauh juga gempar. Awalnya, paman keduaku melarangku mengatakan ini. Namun, kurasa aku harus mengatakannya apapun yang terjadi. Salah satu murid Lu Klan berkata dengan gigi terkatup, sebelumnya, paman kedua saya mengatakan kepada saya bahwa orang-orang itu ingin membawa Penatua Duan pergi, tetapi pemimpin klan menolak mereka. Sekarang, pemimpin klan telah menyatakan perang dengan mereka. Namun, mereka kekuatannya kuat. Hasilnya tampak suram bagi pemimpin klan, mantan pemimpin klan, dan 3 tetua penjaga. Murid Lu Klan mengatakan semua ini dalam satu napas. Kenapa kamu tidak mengatakannya lebih awal? Mereka ingin mengambil Penatua Duan. Persetan denganmu, kawan. Sekarang ada alkemis kelas 1 di klan Lu kita, jangan pernah bermimpi mengambil Penatua Duan dari kita. Sepertinya seluruh masalah ini dipicu oleh Guild Master Cheng He dari Guild Utama Alkemis Guild. Saya pikir dia merasa Elder Duan, alkemis kelas 2 yang muncul di Southern Outer Land setelah dia, adalah ancaman bagi statusnya jadi dia ingin melenyapkan Duan Lingtian. Mereka yang laki-laki dan punya nyali, ikuti aku sekarang. Biarkan itu Cheng He sampai dia mati. Ayo pergi. Segera setelah itu, setiap murid dari klan Lu terbang dalam formasi yang kuat. Dengan 3 lapisan di dalam dan 3 lapisan lainnya di luar, mereka mengelilingi Cheng He dan 4 lainnya dengan rapat dalam masa yang pekat dan gelap. Mereka muncul seperti awan gelap yang menggantung di atas kota. Bagus. Lu Rui menjadi emosional ketika melihat adegan ini. Ini adalah pertama kalinya dia melihat Lu Klan mereka begitu bersatu. Lu Qiyu dan 3 tetua penjaga klan Lu juga tersenyum. Bahkan jika mereka mati hari ini, itu tidak akan sia-sia. Ini adalah klan Lu yang mereka habiskan seumur hidup untuk melindungi. Meskipun mereka mungkin mati, mereka akan pergi ke kuburan mereka tanpa penyesalan sama sekali. Seperti yang diharapkan dari klan kuno dengan warisan 10.000 tahun. Persatuan seperti itu tidak mudah ditemukan dalam pasukan biasa. Para murid pasukan biasa akan melarikan diri jika mereka melihat bencana seperti itu mendekati mereka. Xiong Kuan tercengang ketika dia melihat pemandangan yang terbentang di depan matanya. Ketika Feng Tianwu melihat pemandangan ini, bahkan embun beku di wajahnya yang cantik dan lembut sedikit mencair.
Dia tergerak oleh kelompok murid Lu Clan ini. Pada saat yang sama, wajah Cheng He dan 4 lainnya langsung pucat ketika mereka melihat para tetua dan murid klan Lu mengepung mereka 3 lapis di dalam dan 3 lapis lagi di luar. Itu hanya masalah kecil jika mereka membunuh beberapa orang dari klan Lu. Itu tidak cukup untuk memprovokasi kekuatan kelas 1 dari tanah dalam yang melindungi klan Lu. Namun, jika mereka membunuh semua orang ini, mereka juga harus menghadapi ajal mereka sendiri. Bab 1108, Kemurnian 97%. Penerjemah, editor terjemahan Endless Fantasy, terjemahan Endless Fantasy. Di mata mereka, orang-orang Lu Clan seperti semut. Tidak sulit untuk membunuh mereka sama sekali. Namun, orang-orang ini mewakili seluruh Lu Clan. Membunuh mereka semua sama dengan memusnahkan klan Lu. Pada saat itu, pasukan kelas 1 tanah dalam yang pernah bersumpah akan melindungi klan Lu akan menyerang mereka dengan sepenuh hati. Bahkan jika kekuatan kelas 1 tidak bisa memusnahkan kekuatan yang mereka miliki, mereka sendiri tidak akan bisa lolos dari kematian. Bagaimanapun, mereka adalah penggagas acara ini. Jangan sentuh orang-orang klan Lu. Jangan sentuh Lu Rui juga. Bunuh 4 orang tua itu, dan tidak ada seorang pun di klan Lu yang bisa menghentikan kita lagi. Pada saat itu, akan mudah bagi kita untuk membawa Duan Ling Tian pergi. Cheng He memberitahu 4 lainnya. Awalnya, wajahnya memiliki ekspresi serius. Namun, pada saat dia mencapai akhir kalimatnya, matanya bersinar dingin seolah-olah dia akan melahap seseorang. Setelah mendengar kata-kata Cheng He, mereka berempat mengangguk setuju. Harga yang harus mereka bayar jika mereka harus memusnahkan klan Lu terlalu tinggi. Itu dapat diterima bagi mereka untuk membunuh beberapa raja bela diri di klan Lu selama mereka tidak menyentuh dasar klan Lu. Leng Qi, kamu berurusan dengan Lu Qiyu, Cheng He memerintahkan Leng Qi. Baik, Leng Qi mengangguk dengan acuh tak acuh. Matanya yang dingin menatap tajam ke arah Lu Qiyu. Olai, kamu akan menangani 3 lelaki tua lainnya dari klan Lu. Tidak apa-apa, Cheng He memandang Olai. Dia ingin dia berurusan dengan 3 tetua penjaga klan Lu. Mereka pasti akan mati dalam rentang 3 napas. Balasan Olai singkat, namun, itu dipenuhi dengan keyakinan dan kepastian. Adapun Mo Jie dan aku, kami akan bertanggung jawab untuk memblokir Lu Rui dan anggota klan Lu lainnya. Penatua Chen, kekuatan wanita Duan Ling Tian cukup kuat. Taklukkan dia, tapi jangan bunuh dia. Gunakan untuk kami. Cheng He memandang pria tua berpakaian biru yang mengikuti Mo Jie seperti bayangan. Pria tua berbaju biru itu mengangguk. Olai, setelah kamu membunuh 3 orang tua dari klan Lu, kamu akan bergabung dengan Leng Qi untuk membunuh Lu Qiyu. Setelah Lu Qiyu mati, kamu akan mencari Duan Ling Tian dan menaklukkannya. Cheng He menatap Olai lagi. Olai menganggukkan kepalanya untuk menunjukkan bahwa dia mengerti. Suasana luar biasa tegang dan berat. Cheng He dan 4 lainnya akan bergerak. Tiba-tiba, Tian Wu, kamu terluka. Sebuah suara yang dipenuhi dengan urgensi dan kemarahan tiba-tiba bergema di udara dan memecah kesunyian. Seketika, perhatian semua orang tertangkap oleh sosok yang muncul di udara dengan tiba-tiba. Itu adalah seorang pemuda berpakaian ungu. Pria muda itu tampan, dan wajahnya tajam. Matanya, dengan alis gagah yang sedikit miring, berkilau dengan rasa dingin dan niat membunuh. Dia bergerak ketika perhatian orang banyak tertuju padanya. Naga melonjak 9 surga, seolah-olah seluruh tubuhnya telah berubah menjadi naga surgawi ungu. Dia menyerbu keluar seperti kilat dan tiba di samping wanita berpakaian merah dengan wajah agak pucat yang berdiri di kejauhan. Tian Wu, telan ini. Pria muda berpakaian ungu itu memasukkan pil yang berkilauan cerah ke dalam mulutnya. Wanita berpakaian merah mempercayainya sepenuhnya. Dia menelan pil itu tanpa ragu-ragu. Pil itu, bagaimana mungkin? Cheng He yang berdiri di kejauhan tiba-tiba gemetar hebat. Tatapannya awalnya tertuju pada pil yang diambil oleh pemuda berpakaian ungu itu. Dia baru sadar kembali ketika pil itu ditelan oleh wanita berpakaian merah. Namun, keterkejutan masih tertulis di seluruh wajahnya. Hah, kejutan Cheng He mengejutkan 4 lainnya juga. Mereka semua menatapnya dengan bingung. Pil pemulihan kehidupan kelas 1 yang baru saja dia keluarkan memiliki kemurnian lebih dari 95%. Cheng He menjelaskan ketika dia melihat kebingungan di wajah 4 lainnya. Wanita berpakaian merah di kejauhan yang baru saja menelan pil segera mendapatkan kembali warna di pipinya dan tubuhnya penuh dengan semangat dan vitalitas.
membuktikan kata-kata Cheng He benar. Dia telah pulih sepenuhnya. Di mana tanda-tanda dia terluka? Banyak orang yang mendengar kata-kata Cheng He tercengang ketika mereka melihat pemandangan di depan mata mereka. Pil pemulihan kehidupan kelas 1 ini memiliki kemurnian lebih dari 95%. Lu Rui adalah orang pertama yang sadar kembali. Dia menelan ludah. Sebelumnya, Nona Tianwu telah mengkonsumsi pil pemulihan kehidupan kelas 1 dengan kemurnian 91%. Meskipun lukanya sedikit sembuh, itu tidak sepenuhnya sembuh. Lu Yuan menatap pemandangan yang terbentang di depan matanya dengan bingung. Dia benar-benar diam karena shock. Pil pemulihan kehidupan kelas 1 dengan kemurnian lebih dari 95% sebenarnya memiliki khasiat obat yang begitu kuat. Semakin dekat kemurnian pil menjadi 100%, semakin mengerikan khasiat obat pil itu. Lu Zi berkata dengan sungguh-sungguh, tidak terlintas dalam pikiran saya bahwa Penatua Duan mampu memperbaiki pil pemulihan kehidupan kelas 1 dengan kemurnian lebih dari 95%, sangat dekat untuk mencapai kemurnian 100%. Kekuatan khasiat obat harus berada di setidaknya 2 kali lipat kekuatan pil pemulihan kehidupan kelas 1 dengan kemurnian 91%. Kelompok tetua Luklan masih shock atas kata-kata Cheng He ketika tatapan Cheng He membakar lubang melalui pemuda berpakaian ungu yang berdiri di kejauhan. Dia bertanya dengan keras, "Duan Lingtian, sepertinya aku telah meremehkanmu. Aku tidak percaya kamu benar-benar dapat memperbaiki pil kelas 1 dengan kemurnian lebih dari 95%. Pil pemulihan kehidupan kelas 1 yang baru saja kamu berikan padanya memiliki kemurnian 97%. Baik." Kali ini, suaranya bahkan lebih keras, dan semua orang Luklan di tempat kejadian mendengarnya dengan jelas. "Apa, pil pemulihan kehidupan kelas 1 dengan kemurnian 97%? Apakah ada pil dengan kemurnian tinggi di benua Cloud? Itu tidak mungkin, bukan?" Setiap murid Luklan mulai berdiskusi. Tatapan skeptis mereka dengan cepat mendarat pada pemuda berpakaian ungu di kejauhan. Tiba-tiba, salah satu murid klan Lu yang menatap pemuda berbaju ungu itu berteriak, "Itu Penatua Duan." "Apa, dia Penatua Duan itu?" Semua murid Lu klan gempar. "Dia adalah penatua sementara pertama dari klan Lu kita. Alkemis kelas 1 yang bisa memurnikan pil kelas 1 dengan kemurnian lebih dari 90%. Dia masih muda, seperti yang dikatakan rumor. Sepertinya orang tua itu tidak berbohong, Penatua Duan dapat memperbaiki pil pemulihan kehidupan kelas 1 dengan kemurnian 97%. Aku juga berpikir begitu. Lagi pula, Penatua Duan menentang semua logika umum." Segera setelah itu, semua murid Lu klan menatap pemuda berpakaian ungu di kejauhan, Duan Lingtian. Bagi generasi muda di klan Lu, Duan Lingtian adalah idola utama mereka, dan dia sangat dihormati dan dikagumi. Kakak kedua, tidak heran aku menemukan dia dan saudara perempuan berpakaian merah itu akrab, ternyata, itu benar-benar mereka. Seorang gadis dengan wajah seperti anak kecil bergumam ketika dia dihantam oleh kesadaran. Seorang pemuda lain berdiri di sampingnya. "Aku tidak menyangka kamu masih bisa mengenalinya." Pemuda itu tersenyum tipis. Pemuda itu tidak lain adalah Lu Bai, tuan muda kedua dari klan Lu. Adapun gadis di sampingnya, tidak ada keraguan tentang identitasnya. Dia tidak lain adalah Lu Ping. Dia adalah gadis yang sebelumnya diselamatkan Feng Wu Dao bersama kakaknya. Kakaknya adalah Lu Bai. "Duan Lingtian, kamu benar-benar memberiku hadiah besar." Mata Lu Bai dipenuhi rasa terima kasih ketika dia melihat pemuda berpakaian ungu di kejauhan. Lu Bai telah mengetahui tentang kematian Lu Song belum lama ini. Kecuali keadaan yang tidak terduga, dia pasti akan mewarisi posisi pemimpin klan di klan Lu. Semua ini dimungkinkan karena pemuda berbaju ungu itu. Jika bukan karena pemuda berbaju ungu itu, masih belum pasti apakah dia akan mendapatkan posisi itu. Duan Lingtian sedikit terkejut bahwa Cheng He dapat melihat kemurnian pil pemulihan kehidupan kelas 1 hanya dengan satu pandangan. Mirip dengan seorang senior yang mengajar junior, dia dengan dingin menatap Cheng He ketika dia berkata, "Penglihatan yang bagus, namun, sayang sekali. Anda tidak memiliki keinginan untuk terus maju. Sebaliknya, Anda fokus pada praktik yang tidak jujur. Anda ditakdirkan untuk tidak membuat kemajuan lagi dalam hidup ini. Kamu hanya seorang anak laki-laki beruntung yang memperoleh beberapa teknik rahasia dari Tuhan tahu mana, dan kamu benar-benar berani mengkritikku. Ketika aku menjadi seorang alkemis, apalagi kamu, bahkan ibumu mungkin masih dalam kandungan ibunya.
Kamu pikir kamu siapa untuk menegurku? Setelah mendengar kata-kata Duan Lingtian, Cheng He berkobar seolah-olah itu benar-benar bisa menembakkan api. Itu benar, ketika kamu pertama kali menjadi seorang alkemis, ibuku mungkin masih dalam kandungan ibunya, Duan Lingtian menyeringai. Dia berhenti sejenak sebelum melanjutkan, jika aku jadi kamu, aku pasti sudah bunuh diri sejak lama, kamu sudah sangat tua, tapi sepertinya kamu menghabiskan sebagian besar waktumu hidup seperti anjing. Bagaimana mungkin, bahwa kamu bahkan tidak sehebat anak muda sepertiku? Kata-kata Duan Lingtian penuh dengan ejekan, menyiratkan bahwa Cheng He lebih rendah dari seorang anak muda. Saat kata-kata Duan Lingtian keluar dari mulutnya, banyak murid klan Lu tertawa terbahak-bahak. Penghinaan bisa terlihat di mata mereka ketika mereka melihat Cheng He. Begitu banyak untuk menjadi pemimpin persekutuan dari persekutuan utama alkemis guild di tanah luar selatan. Tepat, Duan tetua klan Lu kami baru sepertiga dari usianya, namun, pencapaiannya dalam penyempurnaan obat Dao telah lama melampaui pencapaiannya. Dia pada dasarnya sampah di depan penatua Duan. Sampah, kata yang tepat untuk menggambarkan dia. Murid-murid Lu klan saling berbisik. Kata-kata mereka belak-belakan saat mereka mengejek Cheng He sepuasnya. Meskipun suara mereka tidak terlalu keras, itu masih terdengar jelas oleh Cheng He. Itu menyebabkan wajahnya berubah menjadi hijau sebelum memucat. Kemarahan di matanya terus meningkat. Duan Lingtian, jangan terlalu mementingkan diri sendiri. Kamu hanya beruntung kamu berhasil mendapatkan teknik rahasia. Jika tidak, apakah kamu benar-benar dapat memurnikan pil dengan kemurnian lebih dari 90%? Cheng He mendesis dengan jijik setelah dia menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan dirinya. Sampai sekarang, dia masih percaya Duan Lingtian beruntung dan menemukan beberapa teknik rahasia yang memungkinkan dia untuk memperbaiki pil dengan kemurnian lebih dari 90%. Jika dia memperoleh teknik rahasia, dia akan mampu memurnikan pil dengan kemurnian 90% juga. Teknik rahasia. Saat orang banyak mendengar Cheng He menyebutkan kata teknik rahasia, mereka segera mengalihkan pandangan mereka ke arah Duan Lingtian serempak. Bab 1109, titik peledak. Penerjemah, editor terjemahan Endless Fantasy, terjemahan Endless Fantasy. Mungkinkah penatua Duan benar-benar mengetahui beberapa teknik rahasia? Banyak orang Lu klan merenung dalam hati. Lagi pula, cukup mengejutkan bahwa penatua Duan menjadi alkemis kelas 1 di usia yang begitu muda. Selain itu, dia juga bisa memurnikan pil dengan kemurnian 97%. Sebuah pil dengan kemurnian seperti itu menantang surga. Di bawah pengawasan orang banyak, Duan Lingtian mengabaikan Cheng He. Tatapannya mendarat pada wanita berpakaian merah di sampingnya, dan dia bertanya dengan suara yang sangat lembut, "Tian Wu, siapa yang melukaimu?" Sedikit kemarahan bisa terdengar dalam suaranya yang lembut. Jantung Feng Tianwu berdetak kencang ketika dia mendengar kemarahan dalam suaranya. Embun beku di wajahnya sedikit mereda. Tatapannya langsung beralih ke pria parubaya berpakaian hijau yang berdiri di kejauhan. Pria parubaya berpakaian hijau berdiri di belakang Cheng He seperti bayangan. "Kamu lagi." Mengikuti arah tatapan Feng Tianwu, Duan Lingtian menatap pria parubaya berpakaian hijau dengan mata dingin. Leng Qi. Sebelumnya, Leng Qi juga telah melukai Tian Wu dan dia. Setelah mendengar kata-kata Duan Lingtian, Leng Qi dengan malas mengangkat kepalanya dan melirik Duan Lingtian dengan acuh tak acuh. Sedikit cemoohan bisa terlihat di matanya. Seolah-olah mereka berkata, "Jadi bagaimana jika itu aku lagi? Lagi pula, Anda tidak bisa membalaskan dendam wanita Anda." Ledakan. Pada saat ini, api putih susu meroket dari tubuh Duan Lingtian saat dia memancarkan gelombang aura yang menakutkan. Energi langit dan bumi berputar di atas kepalanya dan akhirnya berkumpul di fenomena langit dan bumi. Ada total 2000 siluet naga bertanduk kuno. Hanya energi asalnya saja yang setara dengan kekuatan 2000 naga bertanduk kuno. Itu adalah merek dagang dari Raja Bela Diri tingkat pertama. Penatua Duan adalah Raja Bela Diri. Untuk sesaat, banyak tetua dan murid klan Lu yang hadir di tempat kejadian terkejut. Duan Lingtian telah membuat terobosan ke tahap Martial Monarch. Lu Bai juga terkejut. Meskipun dia pernah menyaksikan Duan Lingtian membunuh sesepuh Lu klan yang berada di tahap transformasi Void tingkat ke-8 dengan matanya sendiri, dia tidak berharap Duan Lingtian menjadi Raja Bela Diri. Dia pikir Duan Lingtian adalah pembangkit tenaga listrik paling banyak di puncak Void. Adegan yang terbentang di depan matanya membuatnya menyadari bahwa Duan Lingtian entah sudah menjadi Martial Monarch pada waktu itu,
atau dia baru saja membuat terobosan ke Martial Monarch Stage. Dibandingkan dengan para tetua dan murid klan Lu lainnya, Lu Rui, pemimpin klan dari klan Lu, sama sekali tidak terkejut. Terakhir kali, dia secara pribadi menyaksikan bagaimana Penatua Duan hampir membunuh Cheng He yang berada di tahap Martial Monarch tingkat pertama. Pada saat itu, dia sudah menduga bahwa Penatua Duan adalah seorang raja bela diri. Adapun Lu Qiyu, mantan pemimpin klan dari klan Lu, dan 3 tetua penjaga klan Lu, mereka masih sedikit terkejut meskipun mereka telah mendengar tentang masalah ini dari Lu Rui. Bagaimanapun, Duan Lingtian masih terlalu muda. Secara alami, masih dapat diterima bahwa dia masih muda. Menjadi muda bukanlah poin utama. Penatua Duan adalah seorang alkemis kelas 1 yang bisa memperbaiki pil kelas 1 dengan kemurnian 97%. Dengan usianya saat ini, pencapaiannya di Medicine Refinement Dao sudah cukup untuk membuat 90% alkemis di benua awan menundukkan kepala karena malu. Namun, pemuda seperti itu yang sangat berbakat dalam penyempurnaan obat Dao juga seorang raja bela diri. Raksasa, apakah Penatua Duan bahkan manusia? Setelah hening sejenak, kelompok tetua dan murid Lu Klan menjadi gempar. Mereka semua menatap kaget pada sosok ungu di kejauhan. Aku tidak menyangka aku akan bisa menemukan varian dalam hidup ini. Mo Jie, ketua persekutuan dari persekutuan utama persekutuan pengrajin senjata di tanah luar selatan maju selangkah dan mengamati Duan Lingtian. Dikatakan bahwa setiap varian memiliki kemampuan bawaan khusus mereka sendiri. Aku ingin tahu kemampuan bawaan apa yang kamu miliki. Varian, kemampuan bawaan. Meskipun suara Mo Jie tidak keras, semua orang yang hadir mendengar kata-katanya. Kata-katanya seperti batu yang menimbulkan ribuan riak. Varian, kemampuan bawaan. Banyak murid Lu Klan bingung. Apakah ini berarti Penatua Duan adalah varian? Beberapa tetua klan Lu mau tidak mau menyipitkan mata mereka. Mereka tahu sedikit tentang varian. Apa itu varian? Sebagian besar orang yang menanyakan pertanyaan ini adalah murid Lu Klan. Sebuah varian lahir dari manusia dan iblis. Varian bisa sangat biasa atau mengerikan. Ada banyak yang pertama di benua awan, tapi yang terakhir sangat langka, salah satu tetua klan Lu menjelaskan dengan sungguh-sungguh. Itu benar, tetua klan Lu lainnya menimpali sebelum dia melanjutkan berkata, dikatakan bahwa yang terakhir memiliki bakat dan pemahaman bawaan yang jauh melampaui manusia, bahkan manusia yang memiliki bakat dan pemahaman bawaan terbaik di benua awan tidak sebanding ke mereka. Selain itu, varian mengerikan juga memiliki kemampuan bawaan khusus. Kemampuan bawaan varian adalah satu-satunya di dunia ini. Orang lain menambahkan, beberapa tetua klan Lu dan banyak murid menjadi ribut ketika mereka mengetahui apa itu varian. Wajah mereka dipenuhi dengan kebingungan. Lalu, apakah itu berarti Penatua Duan adalah varian? Yah, ini adalah satu-satunya penjelasan yang masuk akal. Karena Penatua Duan adalah alkemis kelas 1, itu berarti dia bukan iblis. Namun, hampir tidak mungkin bagi manusia untuk mencapai begitu banyak dalam Martial Dao dan Medicine Refinement Dao di usianya. Petik 2. Kamu ada benarnya. Saat kelompok tetua dan murid Lu Klan membenamkan kepala mereka dalam diskusi, mereka dengan cepat sampai pada kesimpulan, Duan Lingtian, penasihat sementara pertama dari Lu Klan mereka, adalah varian. Terlebih lagi, dia adalah tipe varian yang sangat mengerikan. Pada saat ini, mereka akhirnya mengerti mengapa Penatua Duan bisa mencapai begitu banyak di usia yang begitu muda. Satu-satunya orang yang tidak menganggap Duan Lingtian adalah varian adalah Lu Rui dan Lu Qiyu, pemimpin klan dan mantan pemimpin klan dari klan Lu. Ini karena mereka berdua tahu tentang latar belakang Duan Lingtian. Duan Lingtian adalah seseorang yang telah memperoleh pencapaian yang menghancurkan dunia dalam penyempurnaan obat Dao, penyempurnaan senjata Dao, dan prasasti Dao di kehidupan masa lalunya. Dalam reinkarnasi ini, dia hanya perlu meningkatkan basis kultivasi dan energi spiritualnya ke tingkat tertentu, dan dia akan menjadi alkemis, pengrajin senjata, dan master prasasti yang luar biasa. Menurut pendapat mereka, memanggilnya varian cukup konyol. Api putih susu membubung dari tubuh Duan Lingtian saat tatapan dinginnya mendarat di Cheng He dan Leng Qi. Dia mengucapkan kata-katanya perlahan, aku sudah memberitahumu sebelumnya bahwa kamu bermain dengan api, karena kalian semua ada di sini hari ini, sebaiknya kamu tinggal di sini selamanya. Suaranya dingin menusuk tulang. Hahaha, mendengar kata-kata Duan Lingtian, Cheng He tertawa terbahak-bahak. Setelah beberapa saat, tawanya akhirnya mereda.
Dia mencibir saat dia melihat Duan Lingtian dengan jijik. Kamu akan membuat kami tinggal di sini. Hanya dengan basis kultivasi kamu di tahap martial monark tingkat pertama. Sebelumnya, kamu terluka oleh Leng Qi hanya dengan satu pukulan. Sepertinya kamu ingin mengalaminya lagi. Aku benar-benar bertanya-tanya dari mana kamu mendapatkan keberanianmu. Sementara itu, Mo Jie juga tertawa ketika dia menimpali, senang memiliki kepercayaan diri, anak muda. Namun, tidak baik membiarkannya berubah menjadi kesombongan. Ada sedikit teguran dalam kata-kata Mo Jie. Meskipun Penatua Duan adalah Raja Bela Diri, dia hanya berada di tahap Raja Bela Diri tingkat pertama. Tidak akan mudah baginya untuk berurusan dengan orang-orang ini. Fakta bahwa Penatua Duan memiliki kekuatan seperti itu di usia yang begitu muda sudah cukup menakutkan. Namun, kekuatannya bahkan tidak sebanding dengan 3 tetua penjaga klan Lu kita, apalagi orang-orang ini. Jika Penatua Duan diberikan 10 tahun lagi, orang-orang ini pasti tidak akan cocok untuknya. Tentu saja, Penatua Duan adalah varian yang dikabarkan. Seseorang yang dapat dianggap sebagai penentang surga di benua awan. Banyak tetua dan murid klan Lu mengubur kepala mereka bersama dalam diskusi. Mereka tidak mengira Duan Lingtian akan mampu mengalahkan Cheng He dan yang lainnya. Penatua Duan. Ketika api putih susu yang berubah dari energi asal di tubuh Duan Lingtian semakin meroket, Lu Rui memandang Duan Lingtian dan berteriak, "Bawa Nona Tianwu bersamamu dan pergi. Klan Lu akan memblokir mereka untukmu." Kata-kata Lu Rui penuh dengan tekad. Sikapnya mengesankan seolah-olah dia tahu ini akan menjadi pertempuran terakhir mereka. Ketika kata-katanya yang terakhir keluar dari mulutnya, dia terbang keluar dan menyerang Cheng He dan 4 lainnya. Saya tidak menyesal jika sisa hidup saya dikorbankan demi Duan Lingtian. Elder Duan, Anda harus selamat. Lu Qiyu, mantan pemimpin klan Lu Klan, tersenyum cerah. Ketika suaranya bergema di udara, dia sudah berada di sisi Lu Rui. Dia memelototi Cheng He dan 4 lainnya dengan kejam. Jika Cheng He dan 4 lainnya berani bergerak, mereka akan langsung melepaskan serangan seperti guntur mereka. Penatua Duan, kamu harus hidup dengan baik. Jika kami mati, tolong balas dendam kami. 3 tetua penjaga klan Lu berteriak serempak sebelum mereka terbang juga, mengelilingi Cheng He dan 4 lainnya bersama-sama dengan Lu Rui dan Lu Qiyu. Penatua Duan, tolong selamat dan hidup dengan baik. Pada saat ini, sekelompok tetua dan murid Lu Klan juga telah terbang keluar dan mengepung Cheng He dan 4 lainnya dalam formasi yang lebih ketat dengan 3 lapisan di dalam dan 3 lapisan di luar. Masing-masing dari mereka memiliki ekspresi tegas di wajah mereka. Mereka benar-benar mewujudkan kata persatuan pada saat ini, dan mereka sepenuhnya menampilkan karakter klan Lu. Ledakan, 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 ledakan. Tanpa peringatan, Origin energis melonjak dari kelompok pejabat senior Lu Klan dengan Lu Rui sebagai pemimpin. Kedalaman mereka mengikuti di belakang seperti bayangan. Segera setelah itu, orang-orang Lu Klan melepaskan energi dan konsep asal mereka yang melonjak saat mereka menatap tajam ke arah Cheng He dan 4 lainnya, siap untuk bergerak kapan saja. Lu Klan, kerumunan di depan mata Duan Lingtian menghalangi Cheng He dan 4 lainnya dari pandangannya. Jantungnya berdebar. Pada saat ini, dia juga terpengaruh oleh suasana berani dan bergerak yang telah diciptakan oleh klan Lu. Klan Lu, aku, Duan Lingtian, akan selalu mengingat kebaikanmu ini. Namun, hari ini, biarkan aku menyelesaikan masalahku sendiri. Pada saat yang sama, Cheng He yang dikelilingi oleh Lu Klan tiba-tiba berteriak pada 4 lainnya, ikuti rencana awal. Bab 1110, Duan Lingtian setelah 3 bulan. Penerjemah, editor terjemahan Endless Fantasy, terjemahan Endless Fantasy. Ledakan, ledakan, ledakan. Setelah Cheng He berteriak, energi asal melonjak dari mereka berlima. Kedalaman dan konsep mengikuti seperti bayangan, siap meledak. Tatapan Leng Qi langsung terkunci pada Lu Qiyu. Tatapan Oulai terkunci pada 3 tetua penjaga Lu Klan yang hebat. Adapun Cheng He dan 2 sisanya, masing-masing mengunci target mereka juga. Desir, jepret. Ketika Cheng He dan 4 lainnya hendak bergerak, suara pedang bersiul tiba-tiba bergema di udara. Itu menghilang begitu muncul. Seiring dengan suara pedang bersiul, ada suara sesuatu yang diiris. Ketika 4 lainnya kembali sadar, kengerian langsung muncul di wajah mereka. Ya Tuhan, apa yang baru saja mereka saksikan? Leng Qi yang semula melayang di udara bersama mereka ditusuk dengan paksa di tengah tubuhnya.
Dia meninggal seketika setelah diiris menjadi dua. Dari ekspresi dingin dan menyendiri yang masih tersisa di wajah Leng Qi dan tatapannya yang masih tertuju pada Lu Qiyu, orang dapat melihat bahwa Leng Qi tidak punya waktu untuk bereaksi sama sekali dari awal hingga tubuhnya terbelah menjadi dua. Leng Qi adalah seorang seniman bela diri di tingkat keempat Martial Monarch Stage. Jika dia menggunakan senjata rohnya dan melepaskan kekuatan penuhnya, kekuatannya hampir setara dengan kekuatan dua naga hitam kuno. Seseorang seperti itu baru saja meninggal dengan cara yang begitu sederhana dan cepat. Dia sudah mati. Aku bahkan tidak punya waktu untuk mengedipkan mataku, dan dia sudah mati. Banyak murid klan Lu tercengang karena ngeri. Siapa itu? Itu sangat kuat. Banyak dari mereka bingung. Segera setelah itu, Cheng He dan tiga lainnya di sisinya, serta orang-orang dari klan Lu yang dipimpin oleh Lu Rui pemimpin klan dari klan Lu, mengalihkan pandangan mereka ke pusat pengepungan yang dibuat oleh klan Lu. Sosok ungu tunggal berdiri di tengah. Tidak mungkin. Saat Cheng He melihat sosok ungu, matanya menyipit. Ada ekspresi bingung di wajahnya saat dia berulang kali menggelengkan kepalanya. Seolah-olah dia menolak untuk mempercayai pemandangan di depan matanya. Tiga orang yang berdiri di sebelah Cheng He menjadi pucat juga. Kotoran, mengapa Cheng He tidak memberitahu kami bahwa pemuda ini sebenarnya memiliki kekuatan yang mengerikan? Hanya ada satu pikiran di benak mereka saat ini. Mereka merasa seolah-olah telah ditipu oleh Cheng He. Penatua Duan. Semua orang dari klan Lu tercengang saat mereka melihat sosok ungu di depan mereka. Tidak terpikir oleh mereka bahwa Penatua Duan yang menunjukkan energi asalnya yang menunjukkan bahwa dia berada di tahap Raja Bela Diri tingkat pertama begitu kuat. Lu Qiyu, mantan pemimpin klan dari klan Lu, khususnya, terkejut. Selain itu, matanya bahkan mengandung sedikit ketakutan dan ketidakpercayaan ketika dia melihat sosok ungu di depannya. Mantan pemimpin klan, apakah Anda berhasil melihat gerakan Penatua Duan sebelumnya? Pada saat ini, 4 transmisi suara terdengar di telinga Lu Qiyu. Itu adalah Lu Rui dan 3 tetua penjaga klan Lu yang hebat. Lu Qiyu menggelengkan kepalanya. Sebelumnya, tatapannya tertuju pada Leng Qi. Tatapannya tidak bergeser sampai saat Leng Qi terbunuh. Namun, meskipun dia secara pribadi menyaksikan adegan tubuh Leng Qi diiris menjadi dua, dia tidak melihat penyerang sama sekali. Dia bahkan tidak melihat bayangan penyerang. Yang dia dengar hanyalah suara pedang bersiul dan suara tubuh Leng Qi yang diiris paksa menjadi dua. Ini, ketika mereka melihat Lu Qiyu menggelengkan kepalanya dalam penyangkalan, Lu Rui dan yang lainnya langsung menyipitkan mata. Ketika mereka mengalihkan pandangan mereka ke sosok ungu itu lagi, mata mereka dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Lu Rui khususnya, dia masih bertarung dengan Leng Qi 3 bulan lalu. Leng Qi telah melukai pemuda berpakaian ungu hanya dengan satu pukulan. Namun, dia berhasil dengan mudah membunuh Leng Qi hari ini. Apalagi Leng Qi bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi sama sekali. Kecepatan yang dia gunakan untuk membunuh Leng Qi begitu cepat sehingga bahkan Lu Qiyu, salah satu orang terkuat yang hadir di tempat kejadian, tidak dapat melihat apapun dengan jelas. Tuan muda. Di kejauhan, Xiong Quan menatap sosok ungu yang melayang di udara dengan ekspresi bingung di wajahnya. Sejak kapan tuan mudanya menjadi begitu kuat? Feng Tianwu yang luka-lukanya telah sembuh juga matanya tertuju pada sosok ungu itu. Sedikit emosi selembut air terlihat di mata musim gugurnya saat dia bergumam, kekuatannya telah membuat kemajuan besar. Dia tahu betul bahwa dia membalaskan dendamnya sekarang. Orang yang dia bunuh adalah orang yang melukainya. Bukankah Penatua Duan sedikit terlalu kuat? Bukankah dia hanya seorang seniman bela diri tingkat pertama Martial Monarch Stage? Banyak tetua Lu klan yang telah kembali ke akal sehat mereka menjadi bisu karena kebingungan. Tatapan mereka juga tertuju pada sosok ungu. Penatua Duan sangat kuat, orang itu bahkan tidak berhasil berkedip, dan dia sudah dibunuh oleh Penatua Duan. Semua murid Lu klan sedang melihat sosok ungu dengan tatapan membara. Masing-masing dari mereka memiliki ekspresi kekaguman di mata mereka. Semua orang bermimpi menjadi yang terbaik dari yang terbaik dan berdiri di puncak dunia. Namun, tidak banyak orang yang bisa mencapainya. Pada saat ini, mereka bisa melihat bayangan mimpi mereka pada sosok ungu. Karena alasan ini, dia sangat selaras dengan mereka. Sosok ungu yang melayang di udara dengan tangan kosong tidak lain adalah Duan Lingtian. Api putih susu yang diubah dari energi asal telah padam beberapa waktu lalu meskipun tidak ada yang tahu kapan. Fenomena langit dan bumi di atas kepalanya juga telah menghilang sekarang,
meninggalkan rasa misteri bagi orang banyak. Kakakmu membunuh Leng Qi. Ketika Cheng He melihat Duan Lingtian sekarang, ejekan di matanya telah menghilang. Hanya ketakutan yang tersisa di matanya. Duan Lingtian berbalik dan melirik Cheng He dengan acuh tak acuh ketika dia bertanya, "Apa? Matamu menjadi buruk karena kamu sudah tua, Guildmaster Cheng." "Kamu," wajah Cheng He langsung memerah dan tubuhnya gemetar saat melihat tatapan tajam Duan Lingtian. Tubuhnya yang gemetar menyebabkan suaranya juga bergetar. Karena suaranya yang bergetar, dia bahkan tidak bisa menyelesaikan kalimatnya setelah waktu yang lama. Semua orang bisa melihat betapa takutnya Cheng He saat ini. Ketakutannya tidak hanya datang dari lubuk hatinya, tetapi juga datang dari lubuk jiwanya. "Saya apa?" Duan Lingtian menyipitkan matanya dan bertanya dengan penuh minat. Namun, bagaimana mungkin Cheng He menjawabnya? Dahi dan wajahnya basah oleh keringat sekarang. Tidak peduli bagaimana dia memikirkannya, dia tidak bisa mengetahuinya sama sekali. 3 bulan lalu, pemuda berbaju ungu ini seperti semut di tangan Leng Qi. Bagaimana dia menjadi begitu menakutkan dalam waktu 3 bulan? Bagaimana dia membunuh Leng Qi sedemikian rupa sehingga Leng Qi tidak bisa bereaksi tepat waktu? Pada saat ini, hatinya dibanjiri keputusasaan. Ketika Duan Lingtian melihat kurangnya respon Cheng He, matanya berbinar. Dia berkata dengan kecepatan yang tidak lambat atau cepat, "Jika ada kehidupan berikutnya, harap ingat bahwa Anda tidak memenuhi syarat untuk bermain dengan api saya bahkan jika Anda seorang alkemis kelas 1. Ketika dia mencapai akhir kalimatnya, tubuhnya memancarkan niat membunuh yang mengerikan. Ketika Cheng He melihat niat membunuh dari Duan Lingtian, kengerian muncul di wajahnya saat dia berteriak, "Tidak!" Namun, jeritannya tiba-tiba terputus begitu keluar dari mulutnya. Tidak ada yang tahu kapan, tetapi sebuah celah muncul di tenggorokannya. Darah segar menyembur keluar dengan bebas saat celah itu terbuka. Adapun Cheng He, tatapannya sudah redup jauh sebelum celah itu muncul. Contoh berikutnya, tubuh Cheng He jatuh ke tanah, dan dia meninggal dengan mengenaskan. Mulai hari ini dan seterusnya, Guildmaster dari Guild Utama Alchemist Guild di Southern Outer Land telah mati. Ketika Cheng He meninggal, keheningan turun di tempat kejadian. Hanya ketika Duan Lingtian mengangkat kepalanya dan mengalihkan pandangannya, orang-orang Lu Clan juga mengalihkan pandangan mereka ke arah di mana matanya terkunci. 3 pembantu Cheng He. Oulai, pemimpin klan dari klan Ou di Gunung Utara. Mo Jie, Guildmaster dari Guild Utama Alchemist Guild di Southern Outer Land. Ada juga lelaki tua dengan nama keluarga Chen. Dia adalah pembangkit tenaga listrik yang selalu mengikuti dan melindungi Mo Jie. Kekuatannya tidak kalah dengan Oulai, Leng Qi, dan Lu Qiu. Namun, Mo Jie tidak merasa aman sama sekali setelah dia melihat bagaimana Duan Lingtian membunuh Leng Qi hanya dengan 1 pukulan. Mo Jie menarik napas dalam-dalam saat dia melihat Duan Lingtian. Dia bingung ketika dia mencoba menjelaskan, "Penatua Duan, saya dibujuk oleh Cheng He untuk datang ke sini. Saya tidak punya niat untuk menjadi musuh Anda atau menjadi musuh Lu Clan." Saat ini, dia tidak lagi membawa udara angkuh yang dia miliki sebelumnya. Dia sekarang jinak seperti anak domba di depan Duan Lingtian. Duan Lingtian sedikit tidak terbiasa dengan perubahan mendadak dalam perilakunya. Namun, Duan Lingtian tidak peduli tentang dia sama sekali. Tatapannya berubah dingin dalam sekejap. Semua orang bisa melihat bahwa Duan Lingtian masih berdiri di tempat yang sama. Tidak ada yang melihatnya bergerak. Namun, Guildmaster Mo Jie dari Guild Utama Alchemist Guild di Southern Outer Land telah mati di tempat. Kepala Mo Jie dan tubuhnya terpisah dan jatuh ke tanah bersamaan. Mati. Saat Mo Jie meninggal, lelaki tua dengan nama keluarga Chen menjadi pucat, dan tatapannya menjadi dingin. Sebuah pedang muncul di tangannya dan menebas ke arah Duan Lingtian dengan cara yang sombong. Pada saat yang sama, energi langit dan bumi berputar di atas kepalanya. Akhirnya, fenomena langit dan bumi membentuk siluet 1 naga hitam kuno dan 8.000 naga bertanduk kuno. Suara mendesing. Pedang roh di tangan lelaki tua itu menebas ke arah Duan Lingtian dengan cara yang sombong. Duan Lingtian akan terbelah 2 jika dia terkena ini. Namun, pedang secepat kilat di tangan lelaki tua itu yang berisi kekuatan naga hitam kuno dan 8.000 naga bertanduk kuno masih meleset dari sasarannya pada akhirnya. Ini karena ketika pedang di tangannya menebas, targetnya tiba-tiba menghilang tanpa jejak di udara. Sosok ungu juga benar-benar menghilang dari mata 2 orang yang melihat terkuat, Lu Qiu dan Oulai.
Bahkan mereka tidak bisa menangkap gerakannya. Suara mendesing. Sosok berwarna ungu muncul kembali seperti angin sepoi-sepoi saat dia muncul di belakang lelaki tua bermarga Chen. Ketika Duan Lingtian muncul di belakang lelaki tua bermarga Chen, dia bertanya dengan acuh tak acuh, hanya itu yang kamu miliki. Sedikit cemoohan bisa terdengar dalam suaranya. Kotoran. Ketika lelaki tua bermarga Chen mendengar suara dari belakang, kengerian muncul di benaknya. Ia berusaha kabur dari pemilik suara. Namun, otaknya sudah meledak keluar dari otaknya bahkan sebelum dia bisa bergerak.